hari ini selesai ya, hari kedua ya Pak Mukhtar, hari kedua sudah selesai. Jadi kami sudah menanyakan psikolog apa saja yang diperiksa untuk atas diri tersangka Pegi Setiawan itu. Psikolog menjelaskan bahwa pemeriksaan untuk tersangka Pegi Setiawan itu berkaitan dengan satu intelijensi atau kognitif ya. Jadi intelijensi ini kecerdasan, kognitif ini fungsi otak. Kemudian yang kedua afeksi. Afeksi ini untuk menjabarkan tentang suatu perasaan ya, untuk mendapatkan respon yang baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah motorik. Motorik ini untuk melihat atau memeriksa ya pengendalian dan pengaturan fungsi-fungsi organ tubuh itu. Nah, alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan ini memang ada 5, cuma memang tidak disampaikan ya alat pemeriksaannya. Tapi yang jelas pemeriksaan ini untuk melihat tiga hal ini, yaitu intelijensi atau kognitif, afeksi, dan motorik. Nah, jadi sudah selesai. Kemudian kami menanyakan apa langkah selanjutnya. Ada informasi dari Pak Kanit ya, informasi yang disampaikan Pak Kanit itu selanjutnya akan pemeriksaan poligraf ya. Poligraf itu untuk mengetahui atau mengetes kebohongan itu. Nah, itu informasinya akan dilaksanakan hari Rabu, tapi tetap kami menunggu panggilan atau undangan resmi ya dari penyidik itu. Oke Pak, terkait tes afeksi terus tadi kognitif juga yang dites itu sebetulnya ada ini nggak sih? Apakah ini bisa membuat titik terang, terutama mengetahui apakah Pegi itu pelaku sebenarnya atau bukan? Apalagi kan ini dilakukan untuk kehati-hatian. Sebetulnya ini ada relevansi nggak sih Pak? Ya, sebenarnya yang bisa menjawab itu antara penyidik kan membutuhkan pemeriksaan psikologis, kemudian psikolog melakukan pemeriksaan. Jadi kebutuhan yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh penyidik terkait pemeriksaan ini, kaitannya dengan peristiwa pidana ini adalah penyidik ya. Jadi apakah dari pemeriksaan 3 hal ini, intelijensi, kognitif, kemudian afeksi, motorik ini, apakah bisa menguatkan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Pegi Setiawan atau tidak ya, kami tidak tahu. Cuma kalau melihat secara keseluruhan ya, pemeriksaan kepribadian ini ya, kami penasihat hukum itu melihat ya, sering interaksi. Pegi Setiawan itu orang yang baik ya, ramah ya, kemudian dia konsisten, kemudian dia tegar. Saya tanya juga nyambung, tegar segala macam. Akhirnya saya berkesimpulan begini, seperti yang tadi Pak Arianto ya katakan bahwa bisa saja ini untuk hasilnya itu bisa saja untuk menghentikan penyidikan kan, bisa saja kan. Ya kami berharapnya seperti itu kan. Itu kalau memang pemeriksaan psikologi ini dilakukan kaitannya dengan kepribadian Pegi Setiawan, apakah layak atau tidak, pantas atau tidak melakukan tindak pidana, dan kami menilai Pegi Setiawan ini adalah anak yang baik. Ya, itu. Jadi kesimpulannya sih mudah-mudahan ini bisa untuk menghentikan penyidikan ya, itu, dan jauh lebih baik ketimbang ya digugat pra peradilan. Kalau memang penyidik mempunyai keyakinan setelah dilakukan pemeriksaan psikologis ini ya, kemudian ada keputusan seperti itu. Sejauh ini komunikasi dengan penyidik seperti apa Pak? Salinan BAP apakah sudah diberikan oleh penyidik? Ya. Terima kasih. Salinan BAP memang sudah kita dapat. Alhamdulillah sudah ada di tangan tim semuanya, tinggal kita nanti mengkaji lebih dalam apa isi BAP, artinya secara detail mau kita pelajari itu. Kemudian terkait dengan rangkaian tes kejiwaan atau psikologi, tes psikologi sampai hari ini, kami semua tim berkesimpulan bahwa karena memang hasilnya kan dari tim psikologi itu 15 hari kemudian. Nah, kami nanti akan melihat hasil itu, minta kepada penyidik terutama untuk terbuka hasilnya seperti apa. Karena memang ini demi kepentingan klien kami juga. Seandainya memang hasil ini memojokkan klien kami, maka kami akan mengajukan keberatan dan bila perlu dites ulang, menawarkan tes ulang, tetapi tentu saja dengan tim psikologi independen. Karena tim psikologi ini memang yang disiapkan oleh penyidik, begitu. Nah, ya betul. Untuk kepentingannya nanti kan untuk ada hubungannya juga dengan pra peradilan, begitu.
Betul, tentu saja karena kan kita juga harus menjaga kepentingan hukum atau memperjuangkan kepentingan hukum daripada klien kami. Gitu. Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.